warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, bertemu kembali dengan kami mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun yang tentunya akan memberikan berbagai macam informasi dan pengetahuan yang menarik. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu materi yang akan kita share ke teman-teman sekalian, yaitu tentang perlakuan akuntansi pada transaksi giro. Nggak usah lama-lama, yuk langsung saja simak pembahasannya, semoga bermanfaat ya. Nah, ada pun beberapa poin-poin penting yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, ada perbedaan giro dan tabungan. Yang kedua, jenis penarikan pada rekening giro, cek, dan biliet giro. Yang ketiga, penghitungan dana giro dalam melakukan pembayaran. Yang keempat, penghitungan jasa giro. Dan yang kelima, akuntansi giro saat pembukuan, setoran, dan penarikan. Bank memiliki sejumlah fasilitas yang dimaksudkan untuk membantu kelancaran dan juga memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini tentu akan menjadi sebuah solusi bagi tingginya transaksi keuangan dan juga sibuknya aktivitas perbankan yang dilakukan oleh para nasabah. Meskipun memiliki sejumlah perbedaan di dalam layanan mereka, bank pada umumnya memiliki fasilitas tabungan dan juga rekening giro di dalam layanan standar yang mereka miliki. Kedua produk ini hampir memiliki bentuk yang sama, dan keduanya memang berbentuk rekening, bisa diakses perorangan ataupun perusahaan. Rekening tabungan dan juga rekening giro memiliki sejumlah saldo di dalamnya. Biasanya, pihak bank akan menentukan jumlah saldo bulanan minimal yang harus tersedia di dalam tiap-tiap rekening tersebut. Bank juga akan menerapkan sejumlah biaya administrasi bulanan pada kedua rekening ini, yang jumlahnya bisa saja berbeda tergantung pada kebijakan bank yang dipakai. Selain hal tersebut, sejumlah bunga juga akan diberikan kepada nasabah, yang jumlahnya akan dihitung berdasarkan saldo yang terdapat di dalam rekening tersebut. Biasanya, bank akan memberikan sejumlah bunga yang sangat kecil pada rekening giro. Nah, teman-teman semua, udah tahu belum apa itu giro? Langsung saja, simak pembahasan selanjutnya. Jadi, giro adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh nasabah kepada lembaga keuangan tempatnya menabung. Surat ini dikeluarkan agar melakukan proses pemindahbukuan sejumlah dana dari rekeningnya ke rekening yang lain, yang disebutkan di dalam biliet giro. Sederhananya, giro itu merupakan media yang digunakan untuk memindahkan dana antar rekening. Nah, giro ini juga ada rekeningnya teman-teman, namanya rekening giro, yang dananya bisa ditambah dan juga diambil sesuai dengan perintah. Umumnya, rekening memiliki tanggal terbit, tanggal efektif, dan tanggal jatuh tempo. Apa sih tanggal terbit itu? Jadi tanggal terbit adalah tanggal saat giro tersebut terbit. Saat terbit, giro itu tidak bisa langsung digunakan teman-teman. Barulah saat tanggal efektifnya muncul, baru bisa digunakan. Yang selanjutnya ada tanggal pakai atau jatuh tempo. Dana harus digunakan atau diambil sebelum tanggal itu agar dana tetap bisa dipindahkan. Nah, tadi udah tahu kan pengertian dari giro. Sekarang kita akan belajar tentang tabungan. Apa sih tabungan itu? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak bisa ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang disamakan dengan itu. Tabungan merupakan produk simpanan di bank yang biasanya digunakan oleh nasabah individu untuk menyimpan uangnya.
Selain itu, tabungan ditujukan kepada nasabah dengan nilai transaksi yang tidak terlalu besar. Umumnya, pihak bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi dilengkapi dengan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi atau PIN, yang mana bisa ditarik kapan saja. Dalam perkembangannya saat ini terdapat beberapa jenis tabungan yang nggak lagi menggunakan buku tabungan, melainkan menggunakan internet atau mobile banking. Karakteristik lain dari tabungan ini adalah adanya setoran awal minimal pada saat pembukaan rekening baru. Nominal itu biasanya ditentukan oleh masing-masing bank. Jadi besaran nominal pada bank A dan juga bank B itu bisa saja berbeda. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan rekening giro dan juga rekening tabungan. Nah, sekarang kita bisa lihat perbedaan rekening giro dan juga rekening tabungan melalui laporan bulanan, media penarikan, jumlah penarikan dan transfer, dan juga dari target pengguna. Yang pertama, kita lihat dari laporan bulanan. Sebagaimana kita ketahui, bank itu tidak akan memberikan laporan bulanan kepada nasabah pemegang rekening tabungan. Jika nasabah tersebut ingin mengetahui dan ingin melihat, memeriksa berbagai transaksi keuangan yang dilakukannya setiap bulan, maka nasabah tersebut itu harus mendatangi bank dan meminta pihak bank untuk melakukan pencetakan berbagai transaksi tersebut pada buku tabungan yang dimilikinya. Namun, hal ini juga bisa dilakukan dengan cara lain dan tentunya lebih mudah ya teman-teman. Kalau nasabah tersebut memiliki fasilitas internet atau mobile banking, nasabah tersebut bisa mencetak sendiri berbagai transaksi tersebut secara online. Berbeda halnya dengan rekening giro teman-teman. Nasabah itu akan menerima rekening koran yang berisi atas laporan dana yang keluar dan juga dana yang masuk ke dalam rekening tersebut. Rekening koran ini akan dikirimkan setiap bulannya oleh pihak bank ke rumah ataupun kantor nasabah yang bersangkutan. Dengan begitu, nasabah itu tidak perlu repot-repot mendatangi bank untuk mencetak buku tabungannya setiap bulan. Nah, yang kedua dilihat dari media penarikan. Rekening tabungan akan disertai dengan penerbitan kartu ATM bagi pemiliknya. Kartu inilah yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dari nasabah tersebut. Berbagai transaksi keuangan itu bisa dilakukan melalui kartu ATM, antara lain belanja, penarikan dana tunai di mesin ATM, transfer dana sesama bank ataupun antar bank, membayar berbagai tagihan, dan juga berbagai transaksi lainnya. Untuk rekening giro, bank akan memberikan layanan cek ataupun biliet giro sebagai alat pembayarannya. Kedua alat pembayaran ini memang memiliki persamaan, tapi keduanya juga memiliki perbedaan di dalam penggunaannya. Yang selanjutnya dilihat dari jumlah penarikan dan transfer. Di dalam rekening tabungan, bank itu akan memberikan pembatasan pada jumlah penarikan tunai dan juga transfer yang bisa dilakukan oleh nasabahnya. Sebanyak apapun jumlah saldo tabungan tersebut, biasanya bank tetap akan membatasi jumlah dalam transaksi penarikan tunai dan juga transfer yang dilakukan. Dan pada umumnya, bank akan memberikan jumlah yang tidak begitu besar untuk berbagai transaksi tersebut. Meskipun demikian, bank tetap memberikan kemudahan bagi nasabahnya yang memiliki buku tabungan tersebut ketika mereka ingin melakukan transaksi dalam jumlah yang besar. Jadi, nasabah tersebut bisa melakukan dengan cara mendatangi bank dan kemudian melakukan transaksi langsung melalui teller bank tersebut. Hal ini justru berbeda dengan rekening giro, di mana nasabah bisa saja melakukan penarikan setiap harinya dalam jumlah yang besar.
apalagi ketika melakukan pemindah bukuan ke rekening pemilik seseorang melalui cek ataupun giro. Tidak ada pembatasan jumlah transaksi yang diberikan bank kepada nasabah pemilik rekening giro ini. Nasabah itu bebas melakukan berbagai transaksi dalam jumlah yang besar selama dana yang dimiliki itu tersedia dan mencukupi. Nah, yang terakhir dilihat dari target pengguna. Rekening tabungan dan rekening giro ini sama-sama bisa diakses oleh perorangan ataupun perusahaan. Namun, pembatasan nilai transaksi yang diterapkan di dalam rekening tabungan tentu bisa saja menimbulkan sejumlah kesulitan bagi nasabahnya. Terlebih bagi mereka yang memiliki sejumlah kesibukan dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Hal ini jugalah yang menjadi alasan mengapa pengguna rekening giro itu menjadi pilihan yang paling banyak bagi perusahaan ataupun orang-orang yang ingin melakukan transaksi keuangan dengan nilai yang cukup tinggi setiap harinya. Penggunaan cek dan biliet begitu efisien untuk berbagai transaksi keuangan yang sangat tinggi. Bentuk yang sama dengan fungsi yang berbeda. Rekening tabungan dan juga rekening giro sama-sama merupakan bentuk simpanan di bank. Namun, keduanya memiliki fungsi yang berbeda, terutama di dalam penggunaannya untuk berbagai transaksi non-tunai yang dilakukan nasabah di luar bank. Oke, sekarang untuk pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai jenis penarikan pada giro cek dan biliet. Yang pertama ada cek. Cek sendiri merupakan surat perintah dari nasabah yang ditujukan kepada bank yang menyimpan rekening dari nasabah tersebut dan digunakan untuk membayar uang kepada pihak yang disebutkan namanya dalam cek. Kemudian selanjutnya syarat hukum penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral yang meliputi yang pertama ada terdapat perkataan cek dalam cek. Yang kedua, wajib ada perintah tak bersyarat untuk membayar uang sejumlah tertentu. Yang ketiga ada terdapat nama bank yang harus membayar atau tertarik. Yang keempat ada tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Yang kelima, wajib ada tanda tangan penarik. Sedangkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak bank meliputi yang pertama adanya dana. Jadi, nasabah harus memiliki dana di bank tersebut. Dan yang kedua ada materai. Yang ketiga, jika ada coretan, wajib ada tanda tangan dari pihak pemberi cek. Dan yang keempat ada jumlah uang berupa angka dan huruf. Yang kelima ada masa kadaluarsa cek, yaitu masa kadaluarsanya kurang lebih 70 hari. Kemudian yang keenam ada pihak berwenang tidak memblokir cek. Yang ketujuh, tanda tangan dan stempel perusahaan harus sama dengan contoh atau spesimen. Yang kedelapan ada resi cek sudah kembali. Kemudian yang kesembilan adanya endorsement. Endorsement sendiri merupakan pengalihan hak kepada orang lain. Jadi dalam syarat cek yang diajukan oleh bank itu adanya endorsement yang sempurna. Kemudian yang ke-10 adanya rekening yang belum ditutup. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis cek sesuai dengan saat dikeluarkannya. Yang pertama ada cek atas nama. Cek atas nama sendiri merupakan cek yang dikeluarkan oleh nama seseorang atau badan. Misalnya bayarkan kepada Tuan Budi Wirjawan sejumlah 15 juta rupiah. Yang kedua ada cek atas unjuk. Cek atas unjuk sendiri merupakan cek yang tidak tertulis atas nama orang atau badan sehingga tidak ditulis dengan kata-kata apapun. Jadi siapa saja dapat menggunakan cek atas unjuk atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Yang ketiga ada cek silang, yaitu cek yang di pojok kirinya ada tanda 2 silangnya. Ini fungsinya sama dengan alat pemindah bukuan yang bukan tunai.
Kemudian yang keempat ada cek mundur. Cek mundur sendiri merupakan cek yang diberi tanggal mundur dan tanggal sekarang. Misalnya hari ini tanggal 15 Maret 2021, tetapi di cek itu tertulis tanggal 19 Maret 2025. Kemudian yang kelima ada cek kosong. Cek kosong sendiri merupakan cek yang dananya tidak tersedia dari bank dan tidak memberikan fasilitas atau overdraft atau berlebih. Kemudian saya akan menampilkan dari 5 jenis cek yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, cek atas nama. Di sini tertulis nama Revalina Estemat dan uang yang dikeluarkan sejumlah 20 juta rupiah, dan bisa dilihat di situ terdapat perkataan cek dan juga terdapat angka dan juga terdapat huruf uang yang harus dicairkan dan juga terdapat tanda tangan. Gambar yang kedua, kemudian ada cek atas unjuk. Di situ tertulis KCP Saharjo Sandi. Jadi di situ disebutkan nama atau badannya, dan juga terdapat tanggal penarikan dan juga terdapat uang yang ditarik berupa angka dan juga huruf, dan juga terdapat tanda tangannya. Kemudian yang ketiga ada cek silang. Bisa dilihat di pojok kirinya terdapat 2 silang yang dikeluarkan oleh Sun Bank. Kemudian yang keempat ada cek mundur. Di situ tertulis tanggal 10 Mei 2006, tapi dapat ditariknya tanggal 15 Mei 2006, dan di situ merupakan contoh dari cek mundur. Nah, kemudian yang terakhir ada cek kosong. Di situ saya perlihatkan ceknya benar-benar tidak ada coretan di atas cek tersebut. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai biljet giro (BG). Biljet giro sendiri merupakan surat perintah bayar dari nasabah bank yang memelihara rekening giro dari nasabah dengan tujuan pemindahan uang dari rekening yang bersangkutan kepada penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau berbeda. Syaratnya hampir sama dengan cek dan masa berlakunya sama, yaitu 70 hari. Biljet giro sendiri sudah dapat diedarkan sebelum tanggal efektif tiba, tetapi tidak dapat dipindahtangankan melalui endorsement karena tidak terdapat klausul untuk menunjukkan adanya cara pemindahan. Penggunaan biljet giro sendiri semakin hari mengalami peningkatan. Namun penggunaan yang semakin meningkat itu tidak diiringi dengan pengaturan yang secara tegas. Hal ini berbeda dengan yang diatur di dalam KUHD. Fungsi biljet giro sendiri sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank dengan tujuan pemindahan sangat bermanfaat sebagai alat pembayaran. Sehingga menurut saya penting sekali ketentuan dan pengaturan tentang prosedur BG ini harus diatur secara tegas dan sesuai dengan undang-undang. Pembahasan selanjutnya ada perhitungan dana giro dalam melakukan pembayaran. Pembayaran menggunakan biljet giro adalah cara pembayaran dengan cek, dan penerima dana tidak dapat melakukan pencairan secara tunai, harus melalui pemindah bukuan ke rekening yang bersangkutan, sehingga BG nanti akan memiliki fungsi yang sama dengan cek silang. Kemudian saya akan menampilkan mengenai perhitungan dana giro. Nah, kemudian untuk contoh soalnya, saya mengambil contoh soal yang sudah saya ketik di laptop berdasarkan data mutasi giro rekening atas nama Elviana pada Bank Mandiri Madiun untuk bulan Februari 2020. Bank Mandiri menetapkan suku bunganya sebesar 12% setahun. Saldo terendah dari mutasi yang terjadi pada bulan Februari 2020. Berdasarkan data pada tanggal 17 Februari sebesar 150 juta rupiah. Dengan demikian jasa giro untuk bulan Februari 2020 adalah, ini kita kalikan dulu, 150 juta rupiah. Nah, ini nanti akan dikali 1/12 karena 1 tahun ada 12 bulan. Nah, kemudian nanti ini kita kali lagi dengan 12%.
Kenapa? Karena ini untuk suku bunga dari Bank Mandiri sendiri 12% setahun. Nah, ini nanti akan ketemu 1.500.000. Nah, kemudian 1.500.000 itu nanti akan dikenai PPh sebesar 20%. Jadi 20% dikali dengan 1.500.000. Nah, ini nanti ketemu 300.000, maaf. Nah, ini untuk pencatatannya adalah beban bunga giro. Beban bunga gironya tadi ini yang 150 juta. Kita tulis di sini. Nah, untuk giro rekening Elviana ini, mohon maaf tadi ada yang keliru. Ini kita kurangi dengan Rp300.000. Jadi sebesar 1.200.000. Nah, untuk PPh-nya ini kita tulis di sini sebesar Rp300.000. Demikian untuk penghitungan bunga terendah jasa giro yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari presenter sebelumnya, dan kali ini saya akan membahas mengenai perhitungan jasa giro. Yuk, langsung aja ke pembahasannya. Nah, perhitungan jasa giro pada umumnya itu memakai saldo harian, yang dimana saldo harian ini mempunyai ciri khas, yaitu saldo yang mengendap dikalikan dengan jumlah hari dalam satu tahun, lalu kemudian dikalikan dengan persentase jasa giro. Lalu di sini ada 3 metode dalam perhitungan jasa giro. Yang pertama adalah perhitungan giro harian, yang kedua adalah perhitungan saldo terendah, yang ketiga adalah perhitungan saldo rata-rata. Nah, langsung aja ke metode yang pertama dari perhitungan jasa giro, yaitu perhitungan giro harian. Di perhitungan giro harian ini dengan cara jumlah hari pada satu tahun dihitung dengan 365 hari. Dan yang di bawahnya adalah contoh dari ilustrasi metode ini. Contohnya yaitu laporan rekening giro per 30 April 2016 memiliki jasa giro 3% per tahun. Yang perhitungannya adalah jumlah hari pengendapan pada kolom kedua dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun kolom ketiga, lalu dikalikan dengan persentase jasa giro pada kolom keempat, kemudian dikalikan saldo yang mengendap pada kolom kelima, dan hasilnya sama dengan kolom keenam. Lalu di kolom keenam itu dijumlahkan pula dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 April 2016, yaitu diketahui hasilnya sebesar 26.466. Dan dengan asumsi pajak 20%, maka hasilnya tadi dikalikan dengan 20% dan diketahui hasilnya yaitu 5.263. Setelah itu, maka jasa giro bersih yang diterima PD Yudhistira itu sebesar 21.173 hasil dari jumlah yang tadi dikurangi dengan 5.293. Nah, seperti itulah perhitungan dari giro harian. Nah, langsung saja pada metode yang kedua, yaitu metode saldo terendah. Seperti namanya, saldo terendah ini mengambil saldo terendah pada bulan yang bersangkutan. Dan di bawah ini ada contohnya. Contohnya yaitu rekening koran sebesar 2 juta, maka perhitungan untuk jasa giro yaitu 2 juta dikali 6% dikali 31 dibagi 365, yang diketahui hasilnya yaitu 10.191,78. Lalu untuk perhitungan PPh yaitu 15% dikali 10.191,78 itu diketahui sebesar 1.528,77. Lalu untuk jasa giro bersih, jumlah jasa giro tadi dikurangi dengan setelah dikenakan PPh yaitu sebesar 8.663,78.
Itu untuk saldo terendah, perhitungan saldo terendah. Nah, di sini perhatikan pula rekening koran setelah ditambah jasa giro dan dikurangi PPh 15%. Di sini langsung saja ke transaksinya, yaitu tanggal pertama setoran tunai berada di sisi kredit yaitu 8 juta dengan saldo 8 juta. Dan tanggal 5 dengan mutasinya penarikan tunai di sisi debit yang mengakibatkan saldo menjadi 6 juta. Lalu pada tanggal 10 transfer dari Bank ABC Depok di sisi kredit yang mengakibatkan saldo menjadi 9 juta. Lalu pada tanggal 19 dengan mutasi transfer ke Bank Fajar Bandung pada sisi debit yaitu 5 juta yang menghasilkan saldo menjadi 4 juta. Kemudian pada tanggal 25 penarikan tunai di sisi debit yaitu 2 juta yang mengakibatkan saldo menjadi 2 juta. Dan pada tanggal 31 yaitu jasa giro yang tadi dihitungkan pada sisi kredit 10.191,78 dan mengakibatkan saldo menjadi 2.010.191,78. Lalu di bawahnya yang terakhir adalah 31 pada tanggal 31 PPh pada sisi debit 1.528,77 yang mengakibatkan saldo menjadi 2.008.663. Nah, itu untuk rekening koran, contoh rekening koran. Lalu perhatikan pula pencatatan jurnal pada jasa giro dan PPh sebagai berikut. Yang pertama, jurnal jasa giro sebelum dikenakan pajak, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2011, keterangannya biaya bunga rekening koran di sisi debit yaitu 10.191,78. Rekening koran Tuan Priambodo di sisi kredit sebesar 10.191,78. Dan jurnal PPh jasa giro pencatatan jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 16 Agustus 2011, keterangannya rekening koran Tuan Priambodo di sisi debit yaitu sebesar 1.528,77 dan titipan PPh jasa giro pada sisi kredit yaitu sebesar 1.528,77. Selanjutnya metode terakhir yaitu perhitungan saldo rata-rata. Nah, di perhitungan saldo rata-rata ini memakai saldo harian yang dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah hari dan nominal saldo ini akan menjadi dasar dari perhitungan jasa giro selanjutnya. Dan di bawah ini ada contoh dari jasa giro rekening koran Tuan Priambodo pada Agustus 2011. Nah, di sini kan saldo hariannya 32 juta, kemudian dijumlahkan menjadi 181 juta, kemudian dibagi dengan jumlah hari, dan jumlah harinya adalah 31 hari, maka saldo rata-ratanya diketahui sebesar 5.838.709,68. Lalu perhatikan pula perhitungan jasa giro dan PPh. Perhitungan jasa giro yaitu sebesar 5.838.709,68 dikali 6% dikali 31 dibagi 365 dan diketahui hasilnya 29.753,42. Lalu untuk perhitungan PPh sebesar 15% dikali 29.753,42 yaitu diketahui 4.463,01. Nah, jasa giro bersih yaitu jumlah dari jasa giro dikurangi jumlah dari PPh menjadi 25.290,41. Dan perhatikan pula rekening koran setelah ditambah jasa giro dan dikurangi PPh 15%. Dan di bawah ini adalah contohnya. Sebenarnya contoh ini sama dengan contoh yang pertama, yaitu dari saldo terendah. Yang membedakan hanyalah dari tanggal 31. Dari jasa giro ini memiliki 29.753,43 pada sisi kredit,
yang mengakibatkan saldo menjadi 2.029.753,43, dan di tanggal 31 berikutnya yaitu dari PPH di sisi debit yaitu 4.463,01 yang mengakibatkan saldo menjadi 2.025.290,42. Lalu perhatikan pula pencatatan jurnal untuk jasa giro dan PPH sebagai berikut. Yang pertama, jurnal jasa giro sebelum dikenakan pajak pada tanggal 15 Agustus 2011 dengan keterangan biaya bunga rekening koran di sisi debit yaitu sebesar 29.753,42 dan rekening koran Tuan Priambodo pada sisi kredit yaitu sebesar 29.753,42. Kemudian yang kedua adalah jurnal PPH atas jasa giro pada tanggal 15 Agustus 2011 dengan keterangan rekening koran Tuan Priambodo di sisi debit yaitu sebesar 4.463,01. Lalu untuk titipan PPH Pak jasa giro pada sisi kredit yaitu sebesar 4.463,01. Nah, sekian dari pembahasan mengenai perhitungan jasa giro. Selanjutnya, kita akan bahas tentang akuntansi transaksi giro. Akuntansi giro adalah suatu pencatatan yang terkait dengan transaksi yang terjadi pada rekening giro. Pencatatan transaksi rekening giro dapat terjadi di antaranya pada saat berikut. Yang pertama, pembukaan rekening giro atau akun transfer dalam rupiah. Yang kedua, setoran. Yang ketiga, penarikan rekening giro. Pembukaan rekening giro atau akun transfer dalam rupiah. Nasabah melakukan pembukaan rekening giro dengan mengisi formulir pembukuan rekening yang disediakan oleh bank. Jika memenuhi syarat dan ketentuan, maka calon nasabah dapat menyimpan giro dan bisa membuka rekening giro. Berikut syarat yang harus dimiliki calon nasabah. Yang pertama, nama calon nasabah tidak tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia atau DHBI. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP harus dimiliki. Yang ketiga, pihak bank menetapkan persyaratan-persyaratan lainnya. Yang keempat, jumlah minimal setoran dan minimal 1 pengendapan. Contoh, PT Yudhistira membuka rekening giro di Bank Bima Surabaya pada tanggal 16 April 2016. Dengan setoran pertama 5 juta, pada saat yang bersamaan PT Yudhistira membeli 25 lembar buku cek dan 25 lembar buku bilet giro dengan harga masing-masingnya 100.000. Pembelian buku cek dan bilet giro didebit dari saldo rekening PT Yudhistira. Maka untuk jurnalnya adalah tanggal 16 keterangan kas berada di debit 5 juta, giro PT Yudhistira atau mencatat setoran awal rekening giro berada di kredit 5 juta. Tanggal 16 keterangan giro PT Yudhistira berada di debit 200.000, pendapatan buku cek dan bilet giro atau mencatat pembelian buku cek dan bilet giro berada di kredit 200.000. Berdasarkan transaksi pembukuan rekening giro PT Yudhistira maka jumlah setoran awalnya adalah 5 juta dan pembelian buku cek dan bilet giro 200.000, maka pada bulan pelaporan 30 April 2016, bank akan membuat laporan rekening giro atau disebut dengan laporan rekening koran PT Yudhistira per 30 April 2016. PT Yudhistira laporan rekening giro per 30 April 2016. Tanggal 16, setoran tunai berada di kredit 5 juta. Tanggal 16, pembelian buku cek dan bilet giro berada di debit 200.000, maka saldo akhirnya adalah 4.800.000. Pembukaan rekening giro melalui overbanking. Overbanking adalah tindakan bank memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya yang memiliki nasabah yang sama. Contoh, seorang nasabah ingin membuka rekening giro sebesar 100 juta. Dana tersebut berasal dari rekening tabungannya pada Bank Angkasa. Maka jurnal transaksinya adalah rekening tabungan nasabah berada di debit 100 juta. Rekening giro nasabah berada di kredit 100 juta. Pembukaan rekening giro melalui penyetoran clearing. Nasabah giro Bank Angkasa menyerahkan bilet giro Bank Danamon oleh seseorang sebesar 5 juta untuk disetor ke rekening gironya dan clearing tersebut berhasil. Maka jurnal transaksinya adalah Bank Indonesia Giro dari debit sebesar 5 juta, rekening giro nasabah di kredit sebesar 5 juta. Pembukaan rekening giro melalui transfer. Seorang nasabah hendak membuka rekening giro sebesar 10 juta dan di Bank Angkasa. Dana tersebut diperoleh dari hasil transfer atau LLG masuk dari bank lain.
Maka jumlah transaksinya adalah Bank Indonesia Giro berada di debit 10 juta. Rekening giro nasabah berada di kredit 10 juta. Pembukaan rekening giro melalui rekening antar kantor atau RAK. Seorang nasabah hanya membuka rekening giro pada Bank Angkasa Cabang Malang sebesar 20 juta. Dana tersebut diterima dari Bank Angkasa Cabang Surabaya. Maka untuk jumlah transaksinya adalah rekening antar kantor atau RAK berada di debit 200 juta, rekening giro nasabah berada di kredit 200 juta. Setoran adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh pemegang rekening giro untuk menyetorkan sejumlah uang tunai atau warkat tagihan dengan maksud untuk menambah jumlah saldo rekening gironya. Setoran ada dua, yaitu setoran tunai dan setoran non-tunai. Setoran tunai adalah setoran yang dilakukan dengan melakukan penyerahan sejumlah uang kepada bank dan atau dengan menggunakan cek yang diterbitkan oleh bank itu sendiri. Nasabah menyetorkan uang tunainya ke bank, lalu bank akan menambahkan saldo rekening gironya. Yang kedua adalah setoran non-tunai. Setoran non-tunai adalah setoran yang tidak dilakukan secara resmi kepada bank. Jenis setoran non-tunai berasal dari transaksi. Yang pertama, pemindah bukuan antar rekening dalam cabang bank yang sama. Pemilik rekening giro menerima setoran dari pemindahan dana dari rekening lainnya pada bank yang sama. Adanya setoran dari rekening lain, setoran akan menambah saldo rekening giro nasabah. Yang kedua, pemindah bukuan dari bank yang sama, tetapi berasal dari cabang yang lain. Kiriman dana melibatkan dua cabang, maka pencatatan yang dilakukan dengan akun rekening antar kantor atau RAK masing-masing cabang. Yang ketiga, penerimaan transfer atau kiriman uang dari bank lain. Pihak bank akan menerima transferan uang dari bank lain dalam wilayah clearing yang sama. Transfer bank ini menggunakan mekanisme clearing, melibatkan rekening giro pada Bank Indonesia. Yang terakhir adalah setoran clearing oleh pemegang rekening giro. Penyetoran cek atau bilet giro dilakukan oleh nasabah yang diterbitkan oleh bank lain. Setiap ada transaksi dengan bank lain, terdapat perubahan saldo rekening bank di Bank Indonesia. Perubahan ini berpengaruh pada perubahan saldo pada akun giro Bank Indonesia. Tagihan warkat antar bank dapat dilakukan melalui lembaga clearing atau Bank Indonesia. Penarikan rekening giro adalah suatu transaksi penarikan atau pengembalian atas beban rekening giro. Berdasarkan penarikan tersebut, maka saldo rekening giro nasabah giro akan berkurang. Yang pertama adalah penarikan tunai. Cek berfungsi sebagai alat pembayaran. Cash check fee adalah suatu penarikan cek yang dilakukan di bank penerbit. Cek ditarik melalui bank yang menerbitkan, maka bank harus membayar selama dananya tersedia. Dan bank bisa menolak pencairan cek apabila saldo dana lebih rendah dibandingkan jumlah penarikan sesuai jumlah nominal pada cek. Penarikan non-tunai adalah suatu penarikan yang dilakukan dengan melakukan penyerahan bilet giro, bukti transfer, dan penarikan clearing. Pada pengurangan kas di bank, penarikan non-tunai tidak akan berpengaruh, namun akan mempengaruhi penurunan saldo pemilik rekening. Penarikan clearing, nasabah menarik cek dan atau bilet giro tidak pada bank penerbit tetapi melalui bank lain. Maka penagihannya dilakukan melalui lembaga clearing atau Bank Indonesia. Menarik cek atau bilet giro melalui bank lain tidak berpengaruh pada akun giro pada Bank Indonesia. Pemindah bukuan adalah transaksi non-tunai yang dilakukan oleh nasabah untuk keuntungan nasabah lain yang mempunyai rekening di bank yang sama. Contohnya, pemindah bukuan dari rekening giro ke rekening tabungan pada bank yang sama. Bentuk-bentuk akuntansi penarikan rekening giro. Yang pertama, penarikan rekening giro melalui overbooking. Contohnya, penarikan cek yang dilakukan oleh atas nama Tuan Ronald dengan nomor cek sekian sebesar 2.500.000. Dana tersebut disetor ke tabungan anaknya pada bank nasabah giro yang sama. Maka jurnal transaksinya adalah rekening giro nasabah berada di debit 2.500.000, rekening tabungan nasabah berada di kredit 2.500.000. Yang kedua, penarikan rekening giro melalui clearing. Bilet giro angkasa diterbitkan oleh Tuan Jimmy sebesar 3 juta yang diserahkan kepada rekannya nasabah PT Bank Niaga. Oleh rekannya, bilet giro dikeliringkan dan ternyata clearingnya berhasil. Maka jurnal transaksinya adalah rekening giro nasabah dari debit 3 juta, Bank Indonesia giro berada di kredit 3 juta. Bentuk yang ketiga adalah penarikan rekening giro melalui RAK. Penarikan dana yang dilakukan oleh seseorang nasabah Bank Angkasa Cabang Jakarta dengan menerbitkan cek 500.000 di cabang Malang. Maka untuk jurnal transaksinya adalah RAK berada di debit sebesar 500.000, kas berada di kredit 500.000. Yang keempat adalah
Penarikan rekening giro untuk administrasi biaya cek atau bilet giro. Pengembalian buku cek dan bilet giro yang dilakukan oleh Tuan Ali masing-masing seharga 500.000. Maka jurnal transaksinya adalah rekening giro nasabah 100.000, surat berharga dikredit 80.000, pendapatan surat berharga dikredit 20.000. Pembayaran jasa giro nasabah. Contohnya, Tuan Amran membuka rekening giro pada tanggal 21 September 2006 sebesar 75 juta dengan suku bunga 5% PA. Maka untuk jurnal transaksinya adalah BBL jasa giro didebit sebesar Rp102.739, PPH jasa giro dikredit sebesar Rp20.548, rekening giro nasabah berada di kredit Rp82.191. Pencadangan jasa giro. Bank melakukan pencadangan jasa giro nasabah setiap akhir bulan untuk memperkirakan hasil usaha yang diterima pada akhir bulan atau akhir tahun. Bank Angkasa melakukan pencadangan jasa giro nasabah untuk periode September 2006 sebesar 250 juta. Maka jurnal transaksinya adalah BBL jasa giro berada di debit 250 juta, KS jasa giro berada di kredit 250 juta. Reversing jasa giro nasabah. Contohnya adalah setiap pencadangan jasa giro nasabah dilakukan Bank pada akhir bulan, maka setiap awal bulan harus dinihilkan kembali. Bank Angkasa melakukan reversing jasa giro nasabah pada awal bulan 1 Oktober 2006 sebesar 250 juta. Maka jurnal transaksinya adalah KS jasa giro di debit sebesar 250 juta, BBL jasa giro berada di kredit 250 juta. Pembebanan administrasi bulanan. Contohnya adalah setiap bank dalam membebani biaya bulanan berbeda satu dengan lainnya. Ada yang 30.000, ada yang mencapai 50.000. Seorang nasabah giro Bank Angkasa dikenakan biaya administrasi 30.000 untuk bulan September 2006. Maka jurnal transaksinya adalah rekening giro nasabah berada di debit sebesar 30.000. Administrasi giro berada di kredit 30.000. Penutupan rekening giro. Penutupan rekening giro yang dilakukan oleh nasabah giro dengan saldo 5.025.000. Biaya penutupan rekening giro sebesar 25.000, sisa transfer ke Bank Lipo Cabang Jakarta. Maka transaksinya adalah rekening giro nasabah berada di debit sebesar 5.025.000, POA tutup rekening giro berada di kredit 25.000, KS pengiriman uang berada di kredit 5 juta rupiah. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.